Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Intani, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah seorang guru di Madrasah Sumatera Tawali Parabe, mengajar mata pelajaran fikih untuk kelas 2 dan kelas 3. Insya Allah pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2025 saya akan membuat video pembelajaran mengenai fikih dengan tema zakat mal dengan metode pembelajaran yaitu problem based learning atau PBL. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukunna? Bikhair. Alhamdulillah wa kaifa haluki anti ya ustazah. Alhamdulillah ana bil khair. Syukran. Terima ustazah. Hari ini ustazah akan masuk ke materi kita yang baru. Setelah kemarin Ana Ustazah sudah membahas tentang pengertian zakat ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi macam-macam zakat. Nah, kemarin Ana Ustazah sudah membahas tentang macam-macam zakat secara garis besar. Ada yang pertama kita masuk yang zakat mal. Tapi sebelum itu Ustazah mau aksen anak Ustazah dulu. Tapi caranya Ustazah mau tanyain perbuatan baik apa yang sudah anak Ustazah kerjakan sampai saat ini. Ada berapa dia? Jangka barang kemana? Jangan itu langsung. Asyifa Putri, senyum dah. Senyum. Senyum adalah ibadah. Arsila Intani, membantu menjelaskan pelajaran. Jihan Triutan, berbagi snack cemilan. Keisha Syakila, nungguin teman yang lelet. Alhamdulillah, anak Ustazah sekarang ada beberapa orang yang izin untuk persiapan lomba ya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang zakat mal. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang zakat mal? Kan saya belum punya uang nih, saya belum punya harta. Kenapa kita harus belajar tentang zakat mal? Jadi tujuannya nanti Ustazah doakan kita semua jadi orang kaya. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan harta kita, untuk mensucikannya, dan tentu saja itu untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ada 8 asnafnya yang bisa kita berikan, kita salurkan zakatnya. Ya, jadi tidak hanya semata-mata tahu bagaimana cara menghitungnya, kayak mana cara mengeluarkan zakat mal atau zakat fitrah, tapi tujuan yang lainnya yaitu membantu saudara yang membutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke materi zakat. Tapi sebelum itu Ustazah mau 2 orang anak Ustazah untuk membaca kitab yang sudah dipelajari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Zakati. Bagi al-Qur'an an-nama'u wa syar'an ismul limanil maksusin yurkhadu min malil maksusin yusrifu liqatil maksusatin. Tajibut zakati fi khamsatin asya'a wa hiya al-mawashi wa al-abbaqa bina'ami asana awla bi'annaha akhassu min al-mawashi. Kitab hukum fikih zakat dan dia secara bahasa adalah tumbuh dan secara syariatnya nama untuk harta yang khusus yang dikeluarkan dari harta yang khusus. Yusrafu dibagikan untuk kelompok yang khusus. Apa tadi zakati?
menjadi karenanya Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamiz zakati. Kitab hukum-hukum zakat. Wa hiya lughatan an-nama wa syar'an ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Tajibu zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi. Walau 'abbara bin na'mi lakana awla li'annaha akhassu min al-mawashi. Dan dia secara bahasa berarti tumbuh, dan secara istilah nama untuk harta yang khusus diambil dari harta yang khusus dan diberikan untuk kelompok yang khusus. Wajib zakat pada 5 perkara, dan dia adalah binatang ternak. Dan jikalau mengibaratkan pengarang dengan kata an-na'mi, syukran. Sekarang Ustazah akan berbagi kelompok menjadi 5 kelompok. Terkait tentang macam-macam zakat mal ini, Ustazah akan memberikan tugas per kelompok. Ya, silahkan nanti anak Ustazah cermati PowerPoint yang sudah Ustazah siapkan. Oke. Oke. Siap anak Ustazah. Nah, di sini Ustazah sudah siapkan beberapa slide yang bisa kita pahami. Zakat mal itu adalah zakat harta. Nah, jadi zakat tidak hanya zakat fitrah yang biasa kita tunaikan ketika bulan Ramadan, tetapi juga ada zakat harta. Nah, jadi zakat mal ini adalah zakat yang kita harta yang kita miliki itu ternyata jika nanti telah sampai nisab dan haulnya. Kemarin mungkin sudah dibahas apa itu nisab dan haul ya. Nisab dan haulnya sudah sampai, maka kita wajib mengeluarkan harta zakat dari yang harta yang kita miliki. Nah, silakan Anda sudah perhatikan. Adalah seorang yang memiliki banyak harta, memiliki banyak usaha yang cukup menghasilkan. Contohnya, Siti memiliki usaha toko yang cukup terkenal, memiliki portfolio yang cukup luas, memiliki peternakan kambing dan sapi, serta usaha lainnya. Sehingga dari usaha yang tersebut, Siti memiliki cukup banyak uang, dan ia pun memiliki banyak perhiasan berupa emas dan perak dari hasil usahanya tersebut. Sebagai seorang muslim yang mulia, Siti ingin menginginkan zakat dari hartanya tersebut. Karena Siti merasa harta yang dimiliki ini tidak cukup untuk dizakatkan. Namun, Siti bingung bagaimana caranya harus berzakat. Apakah semua hartanya harus dizakatkan, atau hanya hasil usaha tersebut saja yang dizakatkan? Serta berapa yang harus dia zakatkan dan kapan dia harus mengeluarkan zakat tersebut? Oke, berikut beberapa harta yang dimiliki oleh Siti. Ini yang pertama. Gambar apa itu nak? Ini gambar yang pertama. Kemudian ini beberapa hasil usahanya. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Ini yang kelima. Oke. Dari beberapa gambar yang sudah ditemukan tadi, silahkan dengan segera tentukan jenis zakat mal yang harus dibayar oleh Siti, kapan Siti harus membayarkan zakatnya, serta berapa yang harus dibayarkan oleh Siti. Oke, jadi silakan anak Ustazah ini dituliskan. Silakan anak Ustazah tuliskan di kertasnya nama kelompoknya, kelompok A atau B atau C atau D. Kemudian anak Ustazah tulis nama kelompoknya, nama masing-masing kelompoknya siapa saja.
Dan silahkan anak ustazah bikin hasil, silahkan anak ustazah berdiskusi. Itu nanti ustazah tayangkan kembali. Silahkan anak ustazah diskusikan itu masuknya ke zakat apa. Tapi sebelumnya anak ustazah silahkan cari sebanyak mungkin informasi mengenai zakat mal. Ya, silahkan anak ustazah cari informasi sebanyak mungkin tentang zakat mal. Boleh dari kitab yang barusan anak ustazah baca, boleh dari internet. Karena sekolah kita nggak ngebolehin pakai internet. Silahkan setiap masing-masing utusan kelompok pergi ke perpustakaan untuk searching di Google kah atau apapun itu. Silahkan anak ustazah cari sebanyak-banyaknya informasi mengenai zakat mal. Jika anak ustazah sudah mendapatkan informasi mengenai zakat mal, apapun itu sebanyak-banyaknya, terutama yang berkaitan dengan tugas anak ustazah tadi, balik lagi ke kelas dan diskusikan kepada teman hasil temuan antuna tadi. Paham tuna? Paham. Oke. Kemudian catat hasil diskusi anak ustazah. Kemudian nanti salah satu kelompok, utusan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan.
sana tuh. Enggak, itu sekali setahun mau punya di hahaul untuk menyembelih ini hewan. Hah? Mau tuh menyembelih? Itu waktu kalau 12 tahun ini Nenek. Maria itu. Kalau misalnya udah 5, kurang dari 5, nggak usah, bukan nggak boleh, nggak wajib, nggak wajib. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 5, Itu wajib. iya karena sangat wajib. Nah, jadi sekali setahun kalau misalnya kalau misalnya udah setahun, kalau misalnya nggak wajib. Untuk sekarang mana yang ditemukan oleh teman di perpustakaan tadi yang secara umum saja terlebih dahulu ya, jadi nggak usah terlalu merincinya. Saya yakin yang di perpustakaan tadi sudah menuliskan banyak sekali itu rentetan mengenai haul, hisab, zakat, peternakan, tapi nggak usah diambil semuanya, ambil hanya yang paling pertamanya saja. Berikutnya, oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Enggak, sedikit. Silakan Ana Ustazah tuliskan lagi hasil diskusi kelompoknya di kertas. 5 menit lagi Ana Ustazah maju ke depan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Untuk menulis hasil diskusinya telah habis, silakan Ana Ustazah masing-masing kelompok mempersiapkan 1 orang untuk menjadi perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ana Ustazah yang lainnya nanti silahkan dengarkan dan boleh juga ada 1 pertanyaan saja. Ya, boleh ada 1 pertanyaan. Kalau bisa nanti dijawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, kita akan cari solusinya bersama. Oke, saya mulai dari kelompok A. Silakan kelompok A.
dikumpulkan dari 5 kelompok. Alhamdulillah semuanya bagus, hasil diskusinya dipresentasikan dengan bagus. Kita mulai dari Ustazah coba jelaskan sedikit mengenai yang pertama. Nah, ini termasuk kepada zakat. Atau kalau di kitab namanya adalah mawashi. Mawashi itu nanti ada ketentuannya. Kalau mulai dari ibil atau unta itu ada 5 anak ustazah punya ibil, nanti harus dikeluarkan 1 jazaan ya. Nah, kemudian begitu juga dengan bakar dan ghanam. Oke, jadi ini termasuk kepada peternakan atau mawashi. Kemudian haulnya adalah 1 tahun bahasa. 1 tahun. Oke. Kemudian yang kedua ini ada anggur, ada pisang, dan ada apel, jeruk, dan buah ceri. Ini adalah termasuk kepada zakat buah-buahan. Kalau di kitab nah ini haulnya nggak cukup ke 1 tahun, tapi setiap kali panen. Nah, setiap kali panen nanti ketemu berapa kilogram baru dikeluarkan zakatnya. Silakan ditengok lagi di hasil diskusinya. 100. Oke. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah termasuk asman atau barang berharga atau perhiasan. Jadi ada emas, ada perak, gitu ya. Nah, nanti lain halnya ketika anak ustazah nanti punya anting, ya, punya gelang, punya cincin, punya kalung. Sudah sampai berapa nisabnya? Kalau untuk emas dan perak? Nisabnya 20 nisab atau dikali jadi 85 gram. Nah, dikeluarkan 2,5%. Nah, nanti anak ustazah di lain kesempatan ustazah akan bertanya, kalau nanti perhiasannya itu anak ustazah hanya simpan saja, ya, atau ada perhiasan yang dipakai, apakah sama cara mengeluarkan zakatnya? Kira-kira? Tidak sama ya, nanti kita akan bahas. Oke. Selanjutnya yang ini. Yang keempat, ini ada toko kue ya. Toko kue itu kalau di dalam kitab tidak ada itu yang namanya kue untuk sebagai zakat mal. Tapi kita tengok dari kuenya, kita tengok dari hasilnya. Ternyata ini adalah perdagangan atau urudut tijarah. Nah, urudut tijarah itu haulnya 1 tahun. 1 tahun dikeluarkan sama seperti emas dan perak tadi. 85 gram dikeluarkan 2,5%. Oke. Yang terakhir itu ada orang nanam ya. Nih. Ada orang yang nanam jagung, ada yang macam-macam lah ya. Nah, ini termasuk kepada pertanian atau zuruk ya. Pertanian itu haulnya enggak 1 tahun, tapi setiap kali panen. Nah, kemudian dikeluarkan kalau dia nanti hasil pertaniannya itu ternyata dari hasil irigasi atau pakai pipa tadi anak ustazah bilang juga. Nah, itu yang dikeluarkan cuma 5%. Kemudian jika dia dari hasil air hujan atau air langit kalau di dalam kitabnya ya, itu dikeluarkan 10%. Paham benar? Paham. Sekarang ustazah akan bagikan lembar kerja untuk anak ustazah diskusikan bersama. 5 pertanyaan di situ anak ustazah boleh sambil diskusi sambil menuliskan jawabannya. Oke, silakan waktunya agak lama. Di sini ada nggak sih? Mana ya?
hari tadi kan setelah yang kita dapat sama presentasi, jadi kan Mas Ustazah, setelah anak Ustazah tadi menyelesaikan diskusi dan membuat LKPD bersama kelompoknya, sekarang anak Ustazah silahkan membuat jawaban pertanyaan dari yang sudah Ustazah tulis di papan tulis. Ini untuk tugas individu anak Ustazah. Silakan anak Ustazah kerjakan. Tafadhol, silakan. Perhatikan yang sudah didiskusikan tadi, mana tahu ada jawabannya di situ. Oke, alhamdulillah anak Ustazah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan pelajaran fikih dengan tema zakat mal. Anak Ustazah, dari pelajaran diskusi tadi, bagaimana hasilnya menurut anak Ustazah? Apakah anak Ustazah sudah paham tentang macam-macam zakat mal? Alhamdulillah. Dan jangan lupa, jika anak Ustazah sudah paham tentang zakat mal, mengerti bagaimana cara mengeluarkan zakatnya, berapa yang harus anak Ustazah keluarkan, jangan lupa bahwa zakat itu tujuannya nanti adalah untuk memberi atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Oke, jadi zakat mal itu ada 5 macam. Yang pertama mawashi atau disebut juga dengan binatang ternak. Kemudian ada asman atau barang berharga, emas perak. Kemudian yang ketiga ada thimas atau buah-buahan. Yang keempat azrur. Yang kelima atau perdagangan. Macam-macam zakat mal itu harus dikeluarkan nisab dan harus sesuai dengan haulnya. Nisabnya juga harus disesuaikan dengan jenis zakat malnya atau hartanya. Oke, teman Ustazah, sekarang Ustazah kasih sedikit pertanyaan menjelang kita selesai. Ustazah jawab pertanyaan bersama. Ini gambar apa? Ayam. Oke, kalau ayam ini masuknya ke zakat apa? Mawashi. Apakah mawashi ada ayam? Tidak. Mawashi itu ada? Ayam apakah ada? Tidak. Lalu kemana perginya? Selanjutnya. Ini gambar apa? Madu. Oke. Kalau madu kemana perginya? Yang terakhir. Ini apa nih? Dokter. Siapa yang mau jadi ibu dokter? Oke, ada yang mau jadi ibu dokter ya nanti. Harus diperhatikan. Ini apa nak? Kemana perginya zakatnya ini nak? Di antara yang 5 tadi ada? Ada? Tidak ada. Berarti ini nanti pengembangan dari zakat mal. Orang tuanya punya profesi dokter kah, pengacara kah, mungkin guru seperti Ustazah. Kalau nanti hasil penghasilannya itu sudah mencapai nisabnya dan haulnya, maka juga tetap harus dikeluarkan zakatnya. Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, syukran kasiran atas segala perhatian anak Ustazah. Mudah-mudahan anak Ustazah besok tidak menjadi anak yang pelit, mengerti dengan mempunyai banyak harta dan mau membayarkan zakatnya.